Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali bersama saya Khairullah Al-Basri di Palantamko Channel. Palantamko Channel adalah channel yang menghidangkan informasi dan ilmu pengetahuan sesuai ditonton untuk seluruh lapisan masyarakat. Dan bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe atau dibagikan ke sosial media Anda, di like dan di komen. Tinggalkan jejak Anda dan kami akan singgah ke channel Anda. Sekian, terima kasih. Beberapa negara bisa saja mengalami perubahan ekonomi dalam waktu yang singkat ataupun terjadi setelah berabad-abad. Statusnya bertukar 180 derajat dari kaya menjadi miskin. Penyebabnya bisa berasal dari konflik, penjajahan, kesalahan kepemimpinan, dan berbagai alasan lain. Akibat hal-hal yang tidak terduga ini, banyak negara yang sudah beranjak maju tapi masih tetap tertinggal dari negara-negara makmur lainnya. Nah, ini ada 5 negara yang tidak disangka-sangka dulunya merupakan negara-negara makmur dan memiliki ekonomi stabil, tetapi sekarang menjadi negara yang miskin versi Palantamko Channel. Yang pertama, Republik Nauru. Nauru adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Samudra Pasifik bagian selatan, 42 km di bawah garis khatulistiwa dan di sebelah selatan Kepulauan Marshall. Nauru termasuk negara terkecil di dunia dengan jumlah penduduk lebih kurang 10.000 jiwa. Pada tahun 70-an, Nauru merupakan negara yang sangat kaya pengekspor fosfat terbesar dunia. Saat itu pemerintah Nauru mulai membangun berbagai fasilitas mewah seperti hotel, lapangan golf, dan lain sebagainya. Bahkan Ratu Elizabeth II sampai berkunjung ke Nauru untuk membantu rehabilitasi pembangunan di Nauru. Masyarakat Nauru sendiri mampu membeli barang-barang mewah seperti pesawat, kapal, mobil mewah, rumah mewah, dan bermacam-macam lagi yang mewah. Pada era tahun 1980-an, Nauru masih lagi salah satu negara paling makmur di dunia. Namun dalam beberapa tahun kemudian, statusnya bertukar 180 derajat dari terkaya menjadi salah satu negara paling miskin di dunia. Nauru memiliki hutang sangat besar dan hingga tahun 2000, sistem perbankan dan telekomunikasi Nauru terpaksa ditutup. Akibat kejadian tersebut, masyarakat Nauru mengalami kemiskinan dan menghadapi masa depan yang sangat kelam hingga saat ini. Nomor 2, Zimbabwe. Pada tahun 1980-an, Zimbabwe menjadi negara yang makmur di Afrika dengan mengandalkan sektor pertanian dan pertambangan yang menguntungkan dan sumber daya alam yang melimpah. Namun, memasuki tahun 1990-an, kondisi ekonomi Zimbabwe mulai retak akibat situasi keuangan yang memburuk. Pada tahun 2000, pemerintah Zimbabwe mulai merampas lahan pertanian milik warga. Namun kebijakan ini berakhir dengan bencana besar. Hal ini disebabkan pemilik lahan pertanian yang baru tidak memahami pertanian sehingga produksi yang dihasilkan anjlok dan merusak ekonomi Zimbabwe. Hingga saat ini, perekonomian Zimbabwe semakin memburuk dengan hiperinflasi yang luar biasa dan tingkat pengangguran yang mencapai 95%. Bayangkan, dalam satu negara hanya 5% rakyatnya yang bekerja. Rakyat Zimbabwe memiliki uang yang banyak, namun apalah artinya uang yang banyak jika uang itu tiada nilainya. Bayangkan, 35 triliun dolar Zimbabwe setara dengan 1 dolar Amerika. 100 miliar dolar Zimbabwe hanya dapat membeli 3 butir telur, dan 200 triliun belum cukup untuk ongkos dari Jakarta ke Bogor. Nomor 3, Kuba. Awalnya Kuba merupakan salah satu negara terkaya di benua Amerika dengan melonjaknya industri pariwisata dan industri gula. Tetapi kesuksesan tersebut berubah semenjak revolusi Kuba yang dipimpin oleh Fidel Castro yang merupakan seorang komunis. Akibat kepemimpinannya, Kuba menjadi negara miskin bertahun-tahun. Pemerintah setempat sangat kesulitan untuk menyediakan perumahan yang layak, transportasi, dan hal-hal penting lainnya. Selain itu, Kuba juga terkontaminasi oleh prostitusi, perdagangan narkoba, dan kejahatan. Setelah revolusi, ekonomi Kuba mencapai titik terendah pada awal 90-an.
dan belum benar-benar pulih sejak saat itu hingga sekarang. Sekatan ekonomi yang dilakukan Amerika terhadap Kuba sedikit sebanyak membantu negara ini menuju ke arah kemiskinan yang berpanjangan. Nomor 4. Venezuela. Venezuela di Amerika Selatan berubah dari salah satu negara ekonomi tersehat menjadi yang paling sakit. Dalam beberapa tahun terakhir, negara keempat pengekspor minyak dunia ini ekonominya menurun sebanyak 35%. Pada tahun 2014, ekonomi Venezuela sangat terpukul menyusul penurunan tajam harga minyak. Apalagi Venezuela terlalu bergantung pada komoditas ini. Situasi semakin memburuk ketika pemerintah menolak untuk menerima bantuan asing dan menerapkan kontrol harga secara kaku. Ditambah subsidi yang pernah diterapkan sehingga menyebabkan kekurangan pasokan yang sangat genting, termasuk obat-obatan dan makanan. Harga daging sapi di Venezuela ini 9 juta per kilogram. Hingga hari ini Venezuela semakin terpuruk. Kejahatan tidak terkendali dan ketegangan sosial yang meningkat dengan cepat. Dalam waktu-waktu terdekat ini belum nampak tanda-tanda ekonomi akan pulih seperti sedia kala. Nomor 5. Irak. Irak selama era 1960-an dan 1970-an, Irak merupakan negara yang sangat maju pada saat itu. Hal ini disebabkan karena cadangan minyak dan gas yang sangat melimpah, terutama dengan kenaikan harga minyak secara drastis pada tahun 1973 membuat Irak semakin kaya. Ketika itu, Irak menetapkan standar hidup yang tinggi, mulai dari perawatan kesehatan, layanan sosial, dan infrastruktur canggih. Namun semua kejayaan tersebut berubah saat Saddam Hussein berkuasa mulai pada tahun 1979. Saddam Hussein menyeret Irak ke dalam medan perang dengan menginvasi tetangganya Iran. Perang menyebabkan ekonomi Irak menjadi jatuh. Hal tersebut ditambah dengan jatuhnya harga minyak dan korupsi internal yang semakin menjadi-jadi membawa negara itu menuju kemiskinan. Campur tangan Amerika dan sekutunya dalam perang Teluk dengan menyerang Irak memperkeruh dan mempermiskin lagi negara ini. Ekonomi Irak belum ada tanda-tanda akan pulih hingga sekarang. Oke bro, terima kasih karena telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Khairullah Al-Basri mohon maaf jika bertemu kejanggalan-kejanggalan atau kekurangan-kekurangan dalam saya menyampaikan informasi ini. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.